Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk pembelajaran ya. Sebelumnya saya lihat ini kalau sulesu nih, coba semuanya berdiri dulu, berdiri. Ya, sekali-kali ya, tidak selamanya, sekali-kali ya. Coba pegangan tangannya ditekuk, ya, tarik ke atas, putar ke kiri, ke kanan, ke bawah. Oh, enggak bisa ke bawah. Ya, tangan ke belakang, tarik. Ya, yang boyoknya punya penyakit akan terasa ya. Oke, semuanya tangan di pinggang. Putar kepala. 2, putar balik. 3, 4. Ya, ditarik ke kanan. 1, 2, 3, 4. Tarik ke kiri. 1, 2, 3, 4. Oke ya, duduk kembali. Oke. Ya, sudah Kak Sekar ya. Sebelum kita mulai, tolong ketua kelas atau yang mewakili berdoa dulu. Ya, ayo dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi saya lihat kok banyak yang tidak masuk ya. Jumlahnya 36. Aira benar izin. Elsa Mega sakit. Sulaiman tadi ada suratnya tapi terlambat, sakit. Mutiatul bentar ya, nggak ada ya. Azril sakit. Nadifa sakit. Akbar PKL. Ada yang belum saya sebut yang tidak ada di ruangan ini? Ada semuanya ya? Oke. Ya, alhamdulillah. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sebuah materi yang barangkali kalau dipikir-pikir oleh kalian mungkin sepertinya nggak ada gunanya ya. Sepertinya materinya itu kurang menarik ya, dan seterusnya ya. Tapi perlu kamu ketahui bahwa materi ini nanti pasti akan digunakan ketika kalian nanti bekerja ya, baik bekerja di rumah maupun di kantor ya. Apa itu? Nah, oke ya, coba dilihat di depan. Sudah mengenal Excel? Sudah ya. Pertemuan yang lalu atau beberapa pertemuan yang lalu kalian sudah pernah kan membuka Excel ya, mempelajari tentang bagaimana membuat tabel ya, struktur data. Excel itu ada kolom dan baris ya. Kemudian perintah-perintah dasar di dalam pemrograman. Ini apa? IPO, ingat. IPO ini apa? Input ya, P-nya
Proses. O-nya output. Nah, rupanya banyak yang lupa ini ya, tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengurutan data atau sorting. Ini materi kita, ya. Kemudian manfaatnya apa sih? Kita harus mengurut. Terus bagaimana caranya, tekniknya. Terus terakhir adalah cara kerja dan ilustrasi dari beberapa dua teknik ini ya. Dua teknik pengurutan data. Ya. Sebelum saya lanjutkan, silahkan diperhatikan ini ada video stimulus atau gambaran secara singkat apa pentingnya dari materi kita hari ini. Nah, ini platformnya apa ini kira-kira? Ada yang tahu? Facebook, Instagram, TikTok? Oh enggak, belum masuk ya. Ini kabelnya memang gangguan. Nah, apa ini? TikTok apa Instagram ini kira-kira? TikTok. Coba diperhatikan ya, ini hanya singkat, hanya kurang dari 1 menit. Sebelum ia keluar, sebelum dia duduk malah nemu semangka. Si pria menyangka itu semangka yang nawarin kursi tadi. Lalu ia kembalikan semangka tadi kepada pria yang menawarkan kursi tadi. Si pria yang pemilik semangka tersebut malah nyari-nyari semangkanya kenapa bisa hilang. Makanya jangan meletakkan barang pada tempat yang salah. Bila cerita ini bagus, jangan lupa di subscribe. Nah, kira-kira maknanya apa ini? Pesan moralnya apa? Jangan meletakkan barang atau segala sesuatu sembarangan. Ya. Kenapa kalau diletakkan sembarangan? Bisa hilang, bisa nanti ada yang mindah, kita nggak tahu ya. Mungkin kalian pulang sekolah, bajunya dilempar. Ada yang begitu? Sepatunya kan ada apa dilempar gitu aja ya. Kemudian buku, tas, taruh aja dilempar ya. Terus besok ketika mau dipakai, di sepatuku tadi lupa, hilang, ya kan? Jadi mencarinya akan sulit. Ini. Jadi pesan moral dari video ini, inspirasinya ini adalah letakkan segala sesuatu dengan baik, dengan benar, dengan teratur. Ya, gitu ya. Oke, kembali ke materi. Nih. Nah, sekarang saya bertanya, kamu mikir ya, apa yang harus kalian lakukan agar mudah menemukan pakaian seragam olahraga di antara berbagai pakaianmu di lemari? Lemarimu itu kan banyak pakaiannya. Ada pakaian main, ya kan? Ada seragam putih abu-abu, ada seragam eksekutif, macam-macam lah. Ada seragam pesta kalau punya ya. Nah, bagaimana cara meletakkan seragam olahraga itu agar kalau dibutuhkan bisa cepat ditemukan? Ada yang angkat tangan siapa? Fahmi, kira-kira gimana? Dipisah antara baju buat main atau untuk keluar-keluar untuk santai sama untuk seragam sekolah atau apa itu. Jadi dipisahkan katanya Fahmi ya. Artinya jangan dicampur aduk. Oh, ini untuk main, ditaruh di tumpuan sendiri. Oh, ini untuk seragam sekolah, ditaruh sendiri. Oh, ini untuk ibadah ya. Kan itu harus sendiri, jangan kaos oblong kamu pakai sholat ya, atau apa kan enggak sopan ya. Jadi caranya adalah dengan meletakkan pada apa tadi? Bagian tersendiri atau terpisah ya, sehingga mudah ditemukan. Ada yang punya pendapat lain atau sama semua? Ayo, ada punya pendapat lain? Sama? Atau mungkin Pak, seragam olahraga saya taruh di depan pintu aja Pak, biar nanti gampang mengambilnya. Ada yang gitu? Depan pintu ya.
Atau saya taruh di atas genteng aja Pak. Ya namanya baju kan di lemari ya. Nah, karena lemarinya isinya banyak, maka kita harus menata lemari itu dengan menata pakaiannya, bukan menata lemarinya, menata isi lemarinya dengan baik, sehingga ketika dibutuhkan cepat untuk ditemukan. Jadi itu ya poinnya di sana. Nah, sekarang apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami konsep dasar short. Short itu apa sih? Kalau di Excel short itu apa? Mengurut. Bukan mengurut mijet gini, bukan. Menata ya, mengurut. Memahami konsep dasar pengurutan data atau sorting. Jadi apa sorting itu? Kan gitu, itu namanya memahami konsep. Yang kedua, mengenal dan membandingkan algoritma bubble dan selection sort. Kita kenalkan dua metode atau teknik pengurutan data, yaitu bubble sort dan selection sort. Nah, ini apa ini? Nah, nanti kita akan pelajari ini. Yang ketiga adalah menerapkan sorting untuk menyelesaikan masalah secara sederhana. Ya. Kalau masalah di rumahmu ya itu tadi. Kalau ini kan kita prakteknya di komputer nantinya kan, pengurutan data. Kalau kamu praktekkan di rumahmu berarti ya menata segala sesuatu dengan baik sesuai dengan klasifikasinya. Itu aja ya poinnya di sana. Oke, memahami konsep sorting. Nah, ini. Dengan kalian belajar ini nanti, maka manfaat yang diperoleh apa? Yang pertama adalah mencari lebih cepat, kayak tadi, mencari baju olahraga bisa lebih cepat. Kenapa? Karena sudah ditaruh pada posisinya yang benar. Penyusunan segala hal dengan rapi ya. Kalau kita menaruh segala sesuatu dengan apa? Rapi, maka kelihatannya itu loh ya, kelihatannya itu akan rapi ya, bagus. Efisien. Apa bedanya efisien dan efektif? Ada yang tahu? Nah, ini kan sering di pelajaran apapun kan gitu, efisien, efektif. Ada yang tahu bedanya apa? Nggak ada yang tahu? Apa? Mutiara? Angel? Itu apa? Efisien apa efektif? Efisien. Efisien itu adalah penghematan dalam kaitannya dengan pembiayaan. Ya. Efisien berarti menggunakan dana atau biaya dengan seminimal mungkin. Itu namanya efisien. Kalau efektif adalah menggunakan cara sesederhana mungkin. Pokoknya tujuannya tercapai. Ya, kamu mau ke Jakarta. Yang efisien gimana? Naik pesawat, naik kereta, naik bis. Mana yang lebih efisien? Kereta atau gandol truk? Efisien, tapi bahaya itu nanti ya. Resiko bahaya ya. Efisien, berarti kamu harus memilih efisiennya. Uangnya nanti bisa untuk yang lain. Naik kereta aja dah. Kan gitu ya. Kalau pesawat jutaan nanti. Kereta paling hanya berapa ratus ribu. Nah, efektif. Efektif itu kaitannya dengan cara. Ya. Bagaimana cara kita menuju ke tujuan itu dengan efektif. Nah, berarti menyangkut cara yang kita lakukan. Ya. Menyangkut cara yang kita lakukan. Kemudian pengambilan keputusan yang tepat, ya. Bisa mengambil keputusan yang tepat. Visualisasi data menjadi lebih jelas. Ya.
Pengurutan data ini nanti bisa diaplikasikan di e-commerce, jadi penjualan yang berbasis elektronik. Produk, nah kamu kalau buka Shopee itu kan produknya kan bisa tampilkan yang paling laris kan gitu kan. Lah itu kalau nggak diurut mana bisa. Tampilkan yang paling banyak bintangnya, bintang 5 di atas ya. Atau paling yang terbaru, penjualan produk terbaru. Nah, itu kan diurut artinya. Perbankan, transaksi ya dari perbankan. Dunia pendidikan ya ini banyak macam-macam, mengurut nilai ya dan sebagainya ya. Ini manfaat yang bisa kalian peroleh. Kalau tidak diurut, gimana datanya? Jadi nanti kamu kalau kerja ya, mengerjakan sesuatu, kalau udah kerja nanti sama-sama orang yang mengerjakan itu datanya acak dengan data sudah urut, pasti selesainya jauh berbeda. Akan lebih cepat yang datanya sudah terurut. Nah, ini loh ya, jadi manfaat dari pengurutan data. Oke, hari ini kita akan belajar itu. Akan saya sampaikan materi secara singkat. Nanti kamu peragakan ya. Ke depan ada yang maju nanti kita atau kalian bisa observasi pengayaan materi di internet. Terus nanti ada ini pengerjaan LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi nggarap. Cuman LKPD-nya elektronik ya, nanti kerjakan di HP masing-masing. Terus ada penilaian, ini pakai kuisis nanti ya yang tadi ya. Dan penugasan untuk materi selanjutnya. Ini rencana yang kita lakukan hari ini. Kalau kelompok berarti nanti satu meja satu kelompok aja ya. Berarti banyak kelompok. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kelompok ya. Itu rencana kegiatan pembelajaran. Oke. Sebelum saya lanjutkan ada yang bertanya? Ada nggak yang bertanya? Enggak ada. Belum ada atau tidak ada? Belum ada ya. Oke, kalau yang sifatnya teori saya jelaskan singkat-singkat aja ya. Kita nanti langsung praktek aja. Saatnya jam 4 dimulai. Mengapa data itu harus diurut? Karena situasinya rumit seperti ini. Kita mau mencari ranking siswa, tapi nilainya masih acak. Iya, kalau satu kelas dilihat seret kelihatan, oh ini paling bagus nilainya, kelihatan kan? Tapi lewes berkelasnya banyak, ya nanti pusing. Maka kita harus melakukan pengurutan data dengan kunci total nilai. Total nilainya kita urut seret dari yang paling banyak total nilainya sampai yang nilainya paling sedikit. Yang atas lah itu yang ranking 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi situasi seperti ini perlu dilakukan pengurutan data dalam kaitannya untuk mencari ranking siswa. Yang kedua, misalnya daftar barang stoknya menipis, habis. Kamu pernah nggak ke Indomaret? Ya kan? Kamu kalau beli itu kan tinggal ambil-ambil gitu kan? Masuk ke kasir, di-scan, seret. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh sistemnya ketika kasirnya menyeken? Coba. Harga. Terbaca harganya. Sebelum harganya terbaca, apa yang dilakukan? Mengidentifikasi barang, mengenali barangnya itu apa. Oh, Indomie, di-scan, seret, kan ada kode barnya kan. Oh, Indomie rasa soto, seret, di-scan. Apalagi barangnya, oh pulpen, seret, scan. Nah, setelah itu diketahui nama barangnya, maka baru diketahui harga. Setelah harganya ketemu, maka total bayar kan gitu. Nah, apakah selesai di situ? Tidak kan?
Kira-kira kalau barang di Indomaret itu dijual, kira-kira stoknya itu berkurang atau bertambah? Berkurang. Dengan menyeken satu Indomie seret, maka stoknya Indomie berkurang di gudang min satu kalau dibeli satu. Ada lagi pembeli beli 5, di scan seret 5, berarti di gudang otomatis mengurangi 5, ya kan gitu kan? Paham enggak ini maksud saya? Nah, jadi nggak mau nyeken tok itu panjang, nggak nyeken tok panjang itu. Dia pasti akan mengkalkulasi barang yang di gudang. Lah, suatu saat akan ketemu stoknya habis atau tidak, kan gitu. Nah, maka di sini pengurutan data itu dibutuhkan untuk mencari, oh, yang sudah stoknya tipis itu barang apa ya? Kan namanya barang itu kan dicatat tuh kan nggak urut kan. Indomie dicatat nomor 10 mungkin ya. Terus pensil dicatat nomor 100 kan gitu. Nah, yang dibeli itu mana? Indomie, berarti yang dikurangi kan Indomie. Pensil dikurangi pensil. Lah, mana yang berkurang itu kan berarti stoknya semakin mengecil kan. Nah, coba kira-kira kalau mau kulaan, Indomaretnya mau kulaan, itu kan harus dilihat stoknya mana yang 0 kan, atau mendekati 0 kan gitu. Nah, coba dari sekian ribu barang yang ada di Indomaret, mosok ya dipendeli satu-satu, oh iki stoknya tinggal 1, oh iki sik 100, oh iki entek 0. Mosok dipendeli satu-satu kan enggak. Maka harus disortir, diurut. Jadi sisa barang itu diurut sehingga ketahuan yang terkecil atau yang habis itu mana, yang masih banyak itu yang mana. Paham ya? Nah, maka nanti yang stoknya habis itulah nanti yang diajukan untuk kita ke distributor. Bukan distribusi. Ke supplier ya, kita pesan ya, mereka pesan ke supplier untuk membeli barang yang habis ya. Contoh lain ya, mengapa data harus diurut? Mencari nama di kontak HP. Coba HP-mu lihatan. Masuk ke kontak coba. Ya, HP-mu bukaan. Masuk ke kontak. Bukan WA, kontak biasa. Nah, coba cari nama saya. Enggak disimpan. Jenenge gurune gak disimpan ki ya apa rek. Coba kira-kira kamu mencari nama saya, tujuannya mencari nomor HP saya, itu kamu scroll menuju ke nama saya atau kamu ketik di pencarian? Diketik di pencarian P atau pras nama saya kan? Nah, HP-mu bisa menemukan kontak saya karena data kontak nama-nama di HP-mu itu sudah diurut. Kalau nggak diurut dulu, ya lama prosesnya, bisa-bisa tapi lama ya. Nah, itu fungsinya adalah mencari nomor kontak di HP. Dan lain-lain banyak ini ya. Mengapa harus diurut? Alasannya banyak sekali. Gitu. Kalau saya jelaskan nggak selesai 1 hari. Oke. Coba Baim dibaca yang keras, pengertian sorting. Tuh, di layar baca yang keras. Pengertian sortir. Sorting adalah proses mengatur data secara berurutan, ascending atau descending. Terus 2. Digunakan dalam banyak aplikasi digital. Pengertiannya sorting adalah proses mengatur data secara berurutan. Jadi proses mengatur susunan data secara berurutan. Ascending itu dari yang kecil apa besar? Kecil, betul. Descending dari yang besar, ya. Itu pengertian sorting. Jadi mengatur susunan data, ya. Oke, coba dibaca Umar. Banter. Algoritma sorting, bubble sort, selection sort,
Insertion sort dan quick sort. Ini adalah beberapa teknik ya. Beberapa teknik dari algoritma pengurutan atau sorting. Bubble sort, selection sort, insertion sort, dan quick sort. Masih ada teknik yang lain. Khusus bubble sort itu datanya tanpa diurut terlebih dahulu. Ya, ini adalah teknik-teknik. Nanti kita pelajari dua ini. Dua yang paling atas. Oke, yang pertama ya, bubble sort. Nah, kita ini nanya langsung peragaan aja ya, bubble sort. Jadi pengurutan data dengan cara membandingkan pasangan elemen berurutan tukar jika salah urut. Gitu ya. Ini bubble sort. Coba, ini tadi yang saya tunjuk ya, 1, 2, 3, 4. 4 anak maju ke depan coba. Iya, enggak apa-apa, berdiri aja. Adit, Faiz, Rizky, sama Umar. Sini ya, berdiri di depan coba. Nah, ini yang paling gampang aja. Ini ada yang saya tukar rupanya ini, karena ini tingginya sama ini. Coba kamu duduk dulu, diganti ini yang lebih pendek. Yang lebih pendek. Kalau tingginya sama nanti peragaannya nanti tidak menarik nanti ya. Nah, Rizky sama Umar ini hampir sama ini ya. Coba Rizky kamu duduk. Hampir Pak. Ganti siapa ya? Oh ini dur dewe ini. Baim, ayo Baim. Baim sama Adit duran mana ya? Ayo Pak. Oh duran Baim. Oh jojo ndek kene ndak urut. Sini. Nah, kita membuat, kamu biar paham bubble sort itu gimana ilustrasinya ya. Kita punya 4 data. Data pertama tinggi badan Adit. Oke lah, kita nggak usah tanya dia berapa senti ya. Yang penting bisa kamu lihat ya. Terus ini Rafli, Baim, dan Umar. Nah, bubble sort itu pengertiannya adalah membandingkan pasangan elemen secara berurutan. Jadi prosesnya gini, ya, dari yang sebelah awal akan membandingkan dengan sebelahnya. Coba saya tentukan dulu, ini kita ascending apa descending dulu. Berarti dari yang kecil, berarti nanti ini siapa jenenge Rafli paling sini nanti hasil akhirnya ya. Nah, berarti ini akan membandingkan. Adit, coba tanya. Rafli, kamu dan saya. Tinggian siapa? Kamu. Iya, duanya ini saling konfirmasi ya. Coba perhatikan. Kalau data pertama itu lebih besar atau lebih tinggi daripada data kedua, dilakukan proses pertukaran atau swap. Berarti ini ditukar enggak? Iya. Oke, tukar. Nah, gitu ya. Sekarang si Rafli, kan data kedua sudah ya. Sekarang si Rafli akan tanya ke Baim, coba. Tinggal mana? Nah, ini ditukar apa enggak? Tidak, karena dia lebih pendek. Nah, terakhir tanya ke Umar. Mar, duran di Mar? Duran saya. Berarti tukar apa enggak? Tidak. Ini proses pertama. Maka ketemulah satu data yang sudah fix paling ascending, paling kecil, paling pendek, yaitu Rafli. Rafli nggak diutak-utak, guys, berdiri di sini terus. Sekarang kita proses kedua, orang kedua. Kembali ke tanya orang berikutnya. Baim. Dengan mana? Tinggal saya. Nah, berarti tukar apa enggak? Tidak. Tanya lagi. Umar, ingin saya atau dengan kamu? Yang kamu. Nah, berarti tukar apa enggak? Tukar. Sini, tukar. Terpilihlah dua data yang fix.
Yang pertama Rafli, yang kedua Umar. Ini udah nggak usah DOT ini udah ya. Sekarang orang ketiga, kamu tanya. Tinggal siapa? Tinggal siapa? Kamu. Kamu tukar apa enggak? Tukar. Terus ini tanya, oh sudah habis ya? Berarti nggak usah tanya. Maka sudah terurutlah tingginya. Ya, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Ya, jadi itu tadi adalah ilustrasi yang namanya apa namanya apa tadi? Bubble shot. Ilustrasinya seperti itu. Kalau datanya berapa tadi? 4. Datanya 100, berarti takone lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak. Datanya 1000. Banyak lagi. Datanya 1 juta. Datanya penduduk se-Indonesia. Oh. Berarti semakin lama kan prosesnya. Lek papan ndak krosos dilutok mari. Apa maneh komputer sing garap 1 detik strek langsung urut wis, sret. Gak kroso ya. Tapi kalau datanya banyak itu butuh proses konfirmasi takon-takonan panjang. Mungkin sampai ya 10 detik baru bisa selesai 100 data ya. Apalagi komputernya yang lelet. Nah, pasti akan terasa seperti itu. Ya, paham ya? Itu tadi adalah apa namanya? Bubble shot. Diulang sampai tidak ada yang perlu ditukar ya. Nah, itu bubble shot. Kemudian yang kedua, nah ini contoh ilustrasi kalau berupa angka ya. Nanti bisa dipelajari. Ini sama dengan tadi intinya. Data aslinya 4271. Hasil akhirnya 1247. Prosesnya seperti ini. Ini akan bertanya, kalau data pertama ini lebih besar, maka dia harus diapakan? Ditukar. Tukar. 42 jadi 2 terus 4. Yang ininya tetap. Nah, sekarang jadi yang dipegang ini yang pertama. Jadi langkah 1 ini yang dipegang data paling kiri ya. 2 tanya ke 7. Ini besaran mana? Tukar apa enggak? Tidak, berarti tetap kan? Nah, hasilnya 1472. Belum selesai. Langkah kedua. Yang kita pegang data yang kedua sekarang. Ini tanya ke ini. Tukar apa enggak ini? Tidak, kan lebih kecil ini, ya kan? Tidak, berarti tetap. Terus lanjut. Ini ya. Dan 4 dan 2, tukar apa enggak ini? Berarti 2-nya ke sini, 4-nya ke sini ya. Hasil kedua 1274 belum urut. Lanjut sampai urut. Langkah ketiga. Kalau nanti belum urut lagi sampai langkah ke 100 ya teruskan ya. Ini langkah ketiga selesai. Data ketiga kita pegang 7 banding 4, tukar apa enggak? Maka 4 ke sini, 7 ke sini. Jadilah data yang urut. Nah, jadi kan sama ini tadi kan, dengan kita peragakan Baim dan kawan-kawan tadi, ya. Baim dan kawan-kawan. Ya, ini ilustrasi bubble shot. Bubble shot ini adalah teori yang paling klasik, paling lawas dari pengurutan data, paling mudah dicerna. Ya, paling mudah tetapi paling lama nanti eksekusinya. Kalau datanya hanya 4 nggak terasa, kalau datanya 1 juta baru nanti lama selesainya, ya kan? Maka muncullah teori yang berikutnya, agak cepat sedikit, tapi juga masih lama ini nanti ya. Namanya selection shot. Apa itu? Mencari elemen terkecil dari sisa list, kemudian ditukar dengan data terdepan pada sisa list. Lakukan terus sampai semua posisi urut. Ini ilustrasinya. Ya. Ini perlu diperagakan orang lagi apa enggak ini? Perlu ya?
Coba dari sini, coba dilihat ini ya, langkahnya ada 3 langkah ini, langkah 1, 2, dan 3. Coba dipahami. Ngerti enggak? Kalau ngerti ya nggak usah kita peragakan dengan teman-temanmu. Ngerti apa enggak? Ya, bisa menjelaskan? Ini juga masih muda ini ya, masih muda ini. Jadi kan pengertiannya tadi kan mencari dulu elemen mana dari list dari data itu yang terkecil. Coba lihat. Data awal 472 dan 1. 4 angka ini paling kecil yang mana? 1 kita pegang. Ya, gitu kan? Jadi pengertiannya tadi kan gitu. Cari, ketemu angka 1, ya kan? Lalu ditukar, ya, dengan data terdepan. Nah, jadi 1 itu kita pegang, kita tukar data terdepan kan ini terdepannya. Berarti kalau asalnya 4 ini 1, sekarang jadi 1 ini 4. Ini tetap, 72-nya tetap. Paham sampai sini? Jadi paling kecil mana? Kalau paling kecil di sini ya nggak apa-apa. Misalnya 1-nya di sini nggak apa-apa, ini kita pegang. Berarti 1 yang di sini kita tukar dengan 4 di depan. Kebetulan 1-nya di belakang. 4 tukar dengan 1. Jadilah ini langkah pertama. Nah, terus langkah kedua, yang sudah ada di depan tidak kita tukar, nggak usah dihiraukan lagi. Tinggal kita menyisakan 3 data, 7, 2, dan 4. Di antara 7, 2, 4 mana yang terkecil? 2 kan? Maka 2 ya dioper dengan data terdepan. Berarti 2-nya di sini, 7-nya di sini. 2, 7, 4. 1-nya tetap. Paham sampai sini? Nah, maka ini sudah fix. 1, 2 sudah fix ini, nggak usah dede-ode. Ya. Langkah ketiga, tinggal data kita 7 dan 4. Mana yang kecil? Kita tukar dengan sini. Ya kan? Jadi kita tukar menjadi 4 dan 7. 1, 2, 4, 7. Maka selesai. Ini selection sort. Ya. Coba dipahami lagi nih. Saya kasih waktu 15 detik pahami lagi. Dari langkah 1 sampai langkah 3. Kalau sudah, sekarang saya uji. Nah, saya punya angka-angka ini yang beda angkanya. Ada 5. Ada 5 angka ya. 9, 4. Ini nanti kita tes beneran apa enggak hasilnya ini. Bener apa enggak ya. 7, 1, 3. Nah, berapa angka ini datanya? 1, 2, 3, 4, 5. Beda ya angkanya ya? Itu ada 4 elemen, ini ada 5. Coba langkah pertama gimana ini? 3 korok 9. Dari 5 data ini yang paling kecil angka berapa? 1. Ini kita pindah ke depan, berarti tukar dengan angka 9. Jadi gini ya, namanya selection sort. Kita tukar. Berarti ini sudah fix, kalau jadi otek mana ini ya? Sekarang tinggal ini 4 angka, mana yang paling kecil? 3. Tukar dengan terdepannya ini, bukan terdepan ini loh ya, yang ini. Ini udah otek mana wes ya? Ini kita tukar. Nah, ini udah fix. Tinggal 7, 9, dan 4. Mana terkecil? Tukar dengan 7. Nah, tinggal ini, mana terkecil? Tukar dengan 9. Nah, maka selesailah. Sudah urut. Tuh 3, 4, 7, 9.
Ini namanya selection sort. Kelihatannya gampang ya. Tapi kalau di program itu pakai otak nanti lumayan itu ya. Kan ini nanti endingnya kan kita membuat program. Jadi bagaimana kita menukar itu gimana. Nah itu nanti yang. Tapi oke lah untuk langkah awal yang penting pengertiannya dulu ya. Ilustrasinya dulu kalian paham. Bagaimana cara kerja bubble sort, bagaimana cara kerja selection sort. Itu dulu aja. Ada pertanyaan? Tidak ya? Gak apa-apa, tanya aja. Ayo saya kasih kesempatan, silahkan yang mau, mungkin ada Pak, saya punya cara baru Pak, saya kasih nama saya misalnya Amir Sot misalnya. Loh, namanya orang kan mereka yang penemu zaman dulu itu kan memakai namanya untuk mempopulerkan penemuannya kan. Amir Sot, Pak, cara saya nggak gitu Pak, kesuwen, cara saya gini. Langsung pindah satu, langsung KB urut. Atau tak delok tok langsung urut Pak, mindah dewe. Itu Amir Sot ya. Nggak apa-apa, silakan yang punya usul ya. Oke, perbandingan ya dibaca. Bubble sort, kompleksitas jumlah prosesnya ini lebih banyak. Jadi O N pangkat 2 ya. Jadi jumlahnya itu nanti lebih banyak prosesnya ya. Ini nggak usah saya rinci hitungannya seperti apa ya. Pokoknya kamu tahu kalau bubble sort itu prosesnya lebih panjang ya, lebih banyak. Kalau datanya 4, berapa kali proses penukarannya itu rumusnya itu. Kalau datanya 10, berapa kali proses pertukarannya itu rumusnya. Sampai datanya jutaan miliaran, maka menghitung berapa kali prosesnya itu. Nah kalau komputernya yang kamu pakai misalnya dalam 1 detik mampu melakukan 1 kali proses pertukaran, ya tinggal menghitung aja berapa lama kalau mengurut data 1000, 1 juta dan seterusnya ya. Cocok untuk data yang sedikit, jadi datanya nggak banyak-banyak, itu bubble sort. Kalau selection lebih sedikit proses pertukarannya, tapi ada tapinya ini. Mencari data terkecil itu butuh waktu. Nah, jadi mencari, ya kalau kamu melihat sekilas dengan mata ini kelihatan, saya punya 5 data, mana terkecil? 1 Pak. Coba data 1000, tak jejer angka 1000 macam di sini. Delokan sing paling cilik endi lah gak mendelik situ-situ gini ya kan. Lah itu kalau yang melakukan komputer juga sama, mencari terkecil mana itu juga butuh waktu gitu loh ya. Butuh waktu. Jadi di situ kelemahan dari selection sort. Cocok untuk data yang lebih sedang atau lebih banyak daripada bubble sort. Jadi ini ada kecepatan yang bertambah dibanding bubble sort. Ini perbandingannya ya. Nah ini yang sudah kita peragakan tadi nih ya, unplug tadi ya. Oke. Sudah, ini tidak perlu. Oke ya, sekarang coba saya punya latihan di sini. Coba HP-mu disiapkan sekarang ya, per kelompok ya. Mengerjakan, bukan yang soal loh ya ini ya. Bukan yang ini. Yang LKPD, bentar, belum saya buka ini. Nah ini.
Saya paste ke sini dulu. Nah, coba di-scan. Keluar enggak? Kalau nggak punya paketan nggak bisa loh ya. Oh, belum nampil ya? Wah. Tidak sama ya. Nah, ini. Bisa nggak di-scan? LKPD, lembar kerja peserta didik. Bisa enggak masuk? Keluar apa di HP-mu? Soal? Ada isai? Benar? Nah, silahkan dikerjakan. Saya berikan waktu berapa ya? Berapa soal itu? 5 ya. Saya beri waktu 15 menit cukup. Langsung kerjakan di situ wis di HP-mu itu ya. Nanti dikirim ke saya. Ya. Itu kan MS Word atau Google Doc ya. Berarti di-download aja dulu. Di-download nanti baru dikerjakan ya. Kenapa? Satu kelompok wis. Kelompokan ini ya, bener. Jadi satu bangku ngerjakan satu aja. Saya tunggu 15 menit. Kenapa? Wah, HP-nya ini kurang canggih paling. Oh, kurang maju. Berarti HP-nya minus ini. Atau plus. Lembar kerja peserta didik, di sana ada 5 soal, isai. Ada objektifnya enggak itu soalnya? Enggak ada ya? Enggak ada ABCD-nya ya? Ngisi semua, ya benar. Di-download bisa enggak? Di-download? Enggak bisa. Jadi sebentar, saya coba. Iya. Itu kan sebenarnya ini kan Google Doc kan, ini link. Jadi QR code itu sebenarnya link, HTTP kan gitu ya. Itu kamu udah bisa masuk ya kan. Terus coba diklik yang titik 3 di sebelah ini kanan, titik 3 itu. Lah terus buat salinan. Buat salinan ada buat salinan. Klik, terus kasih namamu. Judul dokumennya diubah namamu. Misalnya Baim Doc, sudah? Titik 3 yang di kanan nih loh. Apa bahasa Inggris lah itu?
Kan ada buat salinan, kok bisa beda? Bawa. Lihat, HP-mu ini mereknya apa sih? Lihat. Atau langsung edit bisa ini. Tapi nanti ini ada download ini loh. Tak bisa, mana tak download bisa. Tidak ada, tidak lucu. Bisa deh. Bisa kita bisa kerjaan. Segini aja. Saya kirim ke grup kelas ya. Kalau yang HP-nya tidak bisa, dibuka grup kelas. Filenya LKPD saya share di grup kelas biar nggak ruwet-ruwet. Saya kirim dulu bentar. Sebelas di kafe 1. Oke. Nah, dilihat di grup kelas. Ada file MS Word. Kamu buka lewat HP-mu dengan Google Doc bisa, atau WPS Office. WPS Office atau yang editing yang lain, editor yang lain. Ya kalau bisa enggak apa-apa. Coba aja. KBKB Canva ya. Udah ya, di grup kelas itu silakan dikerjakan. Bagi yang HP-nya nggak bisa, langsung ke grup kelas. Langsung dikirim ke saya dengan menyebut namanya 2 anak. Misalnya Boim dan Rafli. Boim itu apa? Roman ya, aslinya Roman namanya ya. Roman dan Rafli _doc, langsung kirim ke saya ya. Saya beri waktu 15 menit. Silakan. Kalau sulit-sulit download yang di grup kelas saja.
Apa? Paketannya enggak ada? Tethering, ayo tethering. Hah? Kasani, mana Kasani ya? Ini minta hotspot katanya. Melas rere. Ini kan data aslinya ini ya kan, 10, 7 dan seterusnya. Nah, nanti pada proses pertama itu nanti akan kayak tadi loh. Kayak ditukar seperti kayak ini, bentar. Nah, itu yang nomor berapa itu? Soal nomor 3 ya dilihat, nanti jawabannya seperti ini nanti. Jadi ini data asalnya berapa itu? Angka berapa itu? 107139. Nah, ini nanti gantian angka itu. Terus nanti pada langkah pertama, kalau bubble shot itu nanti akan menjadi apa? Kan gitu. Jadi ini per titik-titiknya itu diisi ini. Perubahan pertukarannya itu loh ya. Paham ya? Itu kan saya sediakan titik-titiknya banyak itu ya. Tidak harus semua diisi, tapi kalau menurut analisa saya sebelum buat soal itu sebanyak itu nanti yang harus diisi ya. Sebanyak titik-titiknya itu. Itu yang nomor 3. Ada yang belum paham maksud soal yang nomor berapa? Nah, ya ini nomor 3, kamu buat seperti ini nanti. Iya, titik-titiknya itu diisi dengan ini, titik-titiknya itu ya. Angkanya bukan ini, angkanya yang ada di situ tadi 10 berapa tadi, tapi diisi ini perubahan pertukarannya ditulis di titik-titiknya itu ya, langkah demi langkahnya. Ayo didiskusikan dengan teman sekelompoknya ya. Aril mana Aril? Itu soalnya nggak ada yang harus nyanyi itu. Tolong nggak usah nyanyi. Nanti kalau nyanyi di depan sini aja ya. Di LKPD itu ada link materi ya, bisa kalian kalau perlu bisa kalian browsing ke sana. Di bagian awal dari LKPD, halo. Di bagian awal dari LKPD, di sana ada link materi. Materi tentang materi shot yang kita pelajari. Ya, kalian bisa buka kalau perlu. Atau bisa kalian explore untuk penguatan materi di link-link internet yang lain. Silakan mencari penguatan materi-materi yang ada di link internet yang lainnya.
Silakan, yang ada yang ditanyakan kaitannya dengan soal. Nomor 3 itu Pak. Sebenarnya nomor 3 itu tadi sudah yang kita peragakan tadi kan. Yang diperagakan temanmu di depan tadi maupun yang saya peragakan dengan kertas di papan tulis, itu sebenarnya bentar saya lihat. Kenapa? Isinya itu gimana Pak? Kok ada angka 19210 itu gimana maksudnya? Oh enggak, itu karena layarmu kurang lebar. Berarti ini sebenarnya tuh harusnya di bawah kita Pak. Coba sih dibuat gini, dibuat miring gini bisa enggak? Nah, Itu nomor. iya nomor. Ya, jadi kalau nomornya tadi keluar 13 berapa, coba dibuat HP-nya dimiringkan aja ya, dibuat landscape HP-nya, putaran. Nanti akan muncul format yang benar. Nomor 5 itu terus gimana Pak? Apa pertanyaannya? Kelihatan lagi ya benar. Terdapat 6 angka 10 nih, 71932. Jika oh ya, ini sebenarnya belum kita bahas tadi ya. Ya. Nah, tidak usah Pak, skip Pak. Khusus nomor 5, kalau bisa kamu mencari browsing, mencari jawabannya silahkan. Kalau tidak bisa, sementara boleh dikosongi. Nomor 5 ya. Nomor 5 itu adalah pencarian dengan teknik linear search. Kalau kamu bisa cari di internet, jawabannya silahkan dipelajari, dijawab. Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break. Ntar ya, dilanjutkan dulu, nanti ditukar waktunya istirahat. Gimana? Jawabin ya. Iya. Iya, kalau yang teori kan, kalau adalah itu kan pengertian. Kalau adalah itu berarti kan jawabannya kalimat, pengertian ya, nggak apa-apa. Nah, kalau itu urutan angka dari langkah per langkahnya gimana itu? Kerjasamanya dengan teman, yang satu mencari jawaban di internet atau di link yang saya berikan, yang satunya yang ngetik jawabannya.
Kurang 7 menit. Nomor 5 tidak wajib dijawab. Berarti hanya 4 ya. Tiga menit langsung dikirim filenya, jawabannya ke saya, dikirim via WA silakan. Jangan lupa filenya diberi nama 2 anak. Atau nomor absennya boleh. Misalnya 11 dan 20. Nomor 3 pertanyaannya apa?
Oh, yang titik-titiknya nih tah. Terserah kalian nemu berapa proses. Kalau kemarin saya coba ada 16 lengkap itu ya. Kalau kamu ketemu 10 toh ya enggak apa-apa. Ini kan. Iya, silakan 10 aja enggak apa-apa. Filenya langsung aja, nama filenya itu dikasih nama sulung dan siapa gitu ya. Kalau yang di dalamnya itu kan tidak ada isiannya, namanya siapa kan. Tapi biar saya cepat melihatnya, nama filenya diberi nama anak, nama siswa. Oke ya, sudah. Nanti dilanjut ya. Sebentar, ini belum selesai ya. Oke, perhatikan. Yang LKPD-nya dikirim, ditutup dulu ya. Ditutup dulu. Iya, pribadi. WA Mbak Pri ya. Oke, perhatikan. Halo, sulung duduk. Kita refleksi apa yang sudah kita pelajari tadi. Coba saya tanya, jangan-jangan kamu tidur tadi. Tadi kita mempelajari apa? Mempelajari efisien, bubble sort dan ya, mempelajari sorting atau pengurutan data. Apa pengurutan data itu? Proses sorting. Ya, apa sorting itu? Ya, proses mengurutkan atau menata ya. Menata item-item data menjadi lebih beraturan baik secara kecil maupun dari yang besar. Itu tekniknya ada apa tadi sudah kita pelajari? Ada teknik dua macam. Apa yang pertama? Apa tadi? Rafli? Tekniknya apa? Dua tadi? Yang kamu sebut tadi itu teknik? Bubble sort dan selection sort itu teknik. Teknik itu cara ya. Ada dua teknik, dua cara. Ilustrasinya sudah kita peragakan tadi. Itu ya. Kira-kira sulit apa enggak ini ya? Sulit? Lumayan bikin pusing ya. Ya, jadi Tuhan itu menciptakan otak untuk berpikir.
Kalau kamu tidak memanfaatkan otak untuk berpikir, maka cepat menjadi pikun ya. Jadi harus berpikir. Oke, halo. Coba yang itu tadi di pending dulu ya. Saya beri waktu nanti setelah istirahat diselesaikan ya. Jadi apa namanya? Yang kita pelajari tadi sorting. Oke, sekarang saya tanya satu lagi terakhir. Kira-kira dengan kita mempelajari sorting itu apa yang bisa kamu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Apa misalnya? Apa Fli? Fahmi? Apa yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, apa? Ngel? Menata barang-barang di rumah lebih rapi. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau butuh bisa dicari dengan mudah, cepat. Ya. Kalau dalam dunia kerja ya banyak tadi manfaatnya kan. Untuk mencari nama pegawai ya, untuk menentukan barang mana yang perlu diisi ulang atau dibeli, di stok ulang ya dan seterusnya. Itu. Jadi itu manfaatnya ya. Oke, sekarang kalian sudah mengetahui itu. Untuk memantapkan pemahamannya ya, saya adakan ulangan sekarang ya, tapi nanti ini tidak sulit kok ya. Jadi skornya nanti langsung keluar di kuisis ya. Nah, saya berikan linknya. Soalnya ada banyak, hanya 10 aja dan ABCD itu objektif ya. Soalnya objektif. Penilaian, assessment akhir ya, di akhir pembelajaran. Ini tadi ya. Silakan di-scan. Kodenya 2154 kali 94. Kalian akan diberikan link QR kode masuk ke soal objektif pada kuisis. Ini langsung kelihatan, saya buka akun saya di kuisis kelihatan ini yang sudah berapa anak. Ini bukan kelompok ya, perorangan individu ini. Silakan dikerjakan. ABCD nih, kamu kalau ABCD kan cepat biasanya. Kalau ada soal yang sulit, nah ini boleh kamu cari literasi di internet. Iya, langsung mulai aja. Kan langsung terdata nanti yang sudah menyelesaikan dan yang belum. Silakan dikerjakan apa namanya, penilaian atau post-testnya ini. Berapa soalnya? 10. Ada yang isai? Enggak kan? ABCD semua. Al-Kaisa Nuraini sudah mengumpulkan. Ini tadi yang LKPD ini ya. Isa. LKPD tadi ini ya. Fahmi, Adit sudah. Risti, Alifatul,
Lah ini siapa ini? 9339 siapa ini? Makanya filenya dikasih nama langsung aja biar saya ngeceknya lebih mudah. Mohon maaf, pengumuman ditujukan kepada Bapak dan Ibu guru dimohon untuk segera menuju ke lobi sekarang. Sekali lagi, untuk Bapak dan Ibu guru dimohon untuk segera ke lobi sekarang. Terima kasih. Oke, sudah ada yang menyelesaikan? Ini sudah, kuisis. Aku masih mau ngirim Ya. ini. Oke ya. Halo, perhatikan. Berhubung waktunya sudah hampir habis, yang belum selesai silakan dilanjut. Ya, baik LKPD maupun yang kuisis ya, sehingga saya bisa menilai sebatas mana daya serap yang sudah kamu cerna dari penjelasan pembahasan kita tadi. Paham ya? Untuk minggu depan, kalau nanti kita mengadakan hal seperti ini, nanti kita akan mengupas tentang algoritma pencarian data. Ada dua teknik namanya linear search dan binary search. Ya. Salah satu fungsi dari pengurutan itu adalah biar data bisa dicari. Nah, besok kita pelajari tekniknya. Ya. Udah habis ya jamnya ya? Pas. Jadi ini yang akan kita pelajari minggu depan. Silakan kalian sebelum kita bahas, browsing dulu silakan, biar nanti kita lancar dalam pembahasannya. Oke ya, ada pertanyaan? Oke. Terima kasih, mungkin bisa ditutup dengan doa dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.